warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tak afdol jika kita tidak memanjatkan puja, puji beserta syukur kehadirat King of the King, the Lord of the World, God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah hingga zaman yang terang benderang oleh cahaya Islam. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan Karakter Generasi Muda di Era Digitalisasi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pendidikan adalah hal yang lumrah bagi kita semua. Kita sebagai generasi muda dituntut untuk beretiket yang baik, berkualitas, dan berpendidikan. Banyak teori yang diselami, akan tetapi tak banyak orang yang memaknai arti dari realisasi. Lantas, bagaimana tanggapan generasi muda akan maraknya pendidikan yang tak membuahkan karakter? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan hanyalah sebuah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan. Akan tetapi pendidikan yang diperoleh tak membuahkan karakter yang berkualitas. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suatu suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarzullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari akhir. Wa dzakarallahu katsira, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Orang yang beradab pastilah dalam akal dan pikirannya itu berilmu. Akan tetapi orang yang berilmu belum tentu mempunyai adab.
ilmu. Hadirin sekalian yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda di era digitalisasi pasti kental akan teknologi. Betul apa betul? Kita boleh gaul, kita boleh mengikuti tren-tren yang viral, akan tetapi haruslah bernilai positif. Tetapi kebanyakan pemuda Indonesia yang cenderung melakukan hal-hal negatif di era teknologi ini, seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, mengikuti tren-tren yang viral yang salah, dan tontonan kebarat-baratan. Dan yang paling miris, bagaimana hak asasi disalahgunakan hanya karena seorang guru menasehati. Perbuatan keji tak senonoh dilakukan hanya karena akal pikiran direnggut oleh nafsu. Dan tak sedikit orang yang mencicipi obat terlarang hanya karena jauh dari penciptanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, contoh-contoh yang bisa kita teladani dari akhlak Rasulullah SAW di era digitalisasi ini adalah selalu mengutamakan akhlak dan adab dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Bertoleransi, berpikir kritis, bersikap demokratis, dan yang paling penting adalah selalu jujur dalam perbuatan maupun perkataan. Hadirin sekalian yang saya banggakan, maka dari itu kita sebagai generasi muda haruslah pintar memilah dan memilih antara yang baik dan yang benar. Oleh karena itu, bentuklah pendidikan menjadi sebuah wadah yang nantinya kita isi dengan karakter yang berkualitas, hingga yang akhirnya dipaksa untuk menjadi bisa lama-lama menjadi terbiasa. Ingatlah kawan-kawan, godaan selalu menawarkan keindahan, akan tetapi kebaikan membuahkan kesempurnaan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, kesalahan milik setan, dan saya hanyalah sebagai korbannya. Unzur ma